Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Okta Firona. Saya dosen dari Stikes Bakti Pertiwi Indonesia di Jakarta. Pada saat ini saya ingin coba memaparkan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Kenapa strategi pembelajaran itu sangat perlu kita ketahui? Karena strategi pembelajaran ini berperan sangat penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih efektif agar membuat para siswa lebih tertarik. Adapun tujuan umum yang harus dapat kita ambil di sini adalah bahwa untuk mahasiswa agar dapat memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Yang kedua adalah untuk memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar dapat menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Kedua adalah menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Ketiga, untuk menjelaskan tuntunan belajar di perguruan tinggi. Strategi pembelajaran. Yang dimaksud dengan strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran ini juga adalah suatu prosedur dalam pembelajaran yang membantu usaha belajar mahasiswa untuk dapat mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Strategi pembelajaran ini menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. Strategi pembelajaran ini menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu agar mahasiswa menguasai strategi pembelajaran secara optimal dan efektif. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Ini adalah strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Metode pembelajaran JIS ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses konsep diri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog. Selanjutnya, untuk motivasi belajar. Apakah yang dimaksud dengan motivasi belajar? Motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada mahasiswa dalam bentuk semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Ciri-ciri motivasi menurut Sadirman tahun 2010 antara lain ini tekun dalam menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Jadi dia ingin sesuatu hal yang baru. Yang kelima, dapat mempertahankan pendapatnya kalau sudah yakin akan sesuatu. Yang keenam, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. Yang ketujuh, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Fungsi motivasi itu diantaranya adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Yang kedua, penentu arah berbuat
perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin kita capai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Yang keempat, mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Cara dosen untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa antara lain dengan memberi angka. Memberi angka ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai, yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, dengan memberi hadiah. Hadiah akan sangat menarik bagi mahasiswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga, kompetisi, baik kompetisi individu ataupun kelompok. Ini digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Yang kelima, ego involvement, menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangnya, sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas tersebut. Yang kelima, memberi pujian. Secara psikologi, seorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Dan diperhatikan kualitas pujian, hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan, itu juga akan membuat mahasiswa tidak berbesar hati. Membangun lingkungan belajar positif. Bagaimana cara membangun lingkungan belajar yang positif agar motivasi belajar dapat meningkat? Yaitu dengan mengatur iklim belajar. Buat perbedaan dari sejak pertemuan awal sampai dengan pertemuan akhir dengan metode-metode belajar yang tidak monoton. Yang kedua, mempersiapkan lingkungan fisik, baik sarana maupun prasarana. Ketiga, lingkungan sosial sekitar tempat belajar itu harus kita perhatikan. Yang keempat, mengajar dengan menghubungkan dunia IT. Yang kelima, mengembangkan strategi belajar yang menarik. Yang keenam, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar untuk sebagai perbedaan. Tuntunan belajar di perguruan tinggi, ini prinsip belajar. Prinsip belajar, jadi ada yang mengatakan bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Atau belajar itu sepanjang hayat. Berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri guna kualitas pengabdian kepada pendidikan di perguruan tinggi itu melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen dengan berbagai macam karakter, serta bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi. Perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa. Tiga kegiatan utama di perguruan tinggi yakni pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, ini menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif. Kemudian menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi. Ketiga, menuntut karakter individu yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Sukses dalam belajar. Bagaimana cara sukses kita bisa sukses dalam belajar? Sukses itu dapat tercapai bila kita learning to know, kita mengetahui. Learning to be, kita bisa menjadi diri kita sendiri. Learning to do, mau melakukan. Learning to live together, yaitu bisa bekerja sama atau kooperatif. Nah, kiat-kiat sukses. Kiat sukses itu dilihat dari tujuan dan cita-cita yang ingin kita capai, kedisiplinan dalam melakukan segala hal, konsistensi terhadap segala hal juga, pengetahuan yang cukup
yang banyak, keyakinan untuk bisa mendapatkan kesuksesan tersebut, tindakan, dan sehat jasmani dan rohani. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah bahwa pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan melaksanakan pengabdian kepada Tuhan. Sebagai dosen pembimbing akademik, buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu cepat, berprestasi dan mandiri. Seperti itu teman-teman untuk pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Okta Firona. Saya dosen dari Stikes Bakti Pertiwi Indonesia di Jakarta. Pada saat ini saya ingin coba memaparkan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Kenapa strategi pembelajaran itu sangat perlu kita ketahui? Karena strategi pembelajaran ini berperan sangat penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih efektif agar membuat para siswa lebih tertarik. Adapun tujuan umum yang harus dapat kita ambil di sini adalah bahwa untuk mahasiswa agar dapat memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran. Yang kedua adalah untuk memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar dapat menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Kedua adalah menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Ketiga, untuk menjelaskan tuntunan belajar di perguruan tinggi. Strategi pembelajaran. Yang dimaksud dengan strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa selama proses